Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Mas Sandro, kemarin saya itu menyimak ada Mbak E curhat terus menyinggung soal proses Jepang gitu ya. Siap. Tapi informasinya di situ belum valid. Ini saya mau menanyakan sama Mas Sandro, keponakan saya ini mau masuk LPK kayak gitu toh. Siap. Nah, terus sudah membayar 1.400.000 untuk kursus bahasa. Siap. Tapi untuk selanjutnya itu kok dimintai sertifikat, Mas, atau dana talang. Saya kan kasihannya kayak gini, wes golek duit susah, ngorek gadek sertifikat, ya kan, nanti malah jadi beban pikirannya wong tuane. Nah, ini saya mau tanya sama Mas Sandro, step-stepnya seperti apa, atau nanti untuk keselanjutannya, atau biar sepupu saya telepon langsung sama Mas Sandro. Nanti biar ikut Mas Sandro sekalian proses saya selanjutnya setelah ini kursus bahasa. Tolong Mas Sandro. Luar biasa sampean nyari informasi buat sepupunya biar nggak keblondrok. Tangga aku sudah selalu menyimak loh Mas Sandro, podcastnya jenengan, arahan demi arahan seperti apa, soalnya golek duit ning Indo iku rekoso Mas, lek sampai keblocok-blocok duite iku. Aku melas kerja di pabrik nggih di Jawa Timur itu, pulang pergi dari Grobogan ke Sidoarjo itu 1 minggu sekali pulang, melas aku tak pacu terus mumpung jek nom ke Jepang atau ke Korea, kan nggak minat ke Hong Kong, nggak minat kerja PRT, nggak minat. Nanti ke Jepang ya wes, nanti tak carikan informasi yang akurat. Iki wes kadung bayar LPK untuk kursus bahasa, ya wes mandek di situ dulu. Nanti untuk informasi selanjutnya tak tanyakan ke Mas Sandro. Saya bilang gitu yang valid. Udah sampai duit keblocok-blocok, eman-eman sakno pakmu mbokmu, saya bilang gitu Mas Sandro. Pokoknya saya minta tolong arahan Mas Sandro. Semoga ini juga bermanfaat buat yang lain untuk mendapatkan informasi yang valid, tidak keblondrok, maksudnya kayak gitu. Siap. Jadi itu yang sistem LPK yang ada di Indonesia terkadang memang seperti itu, Mbak. Jadi biasanya kalau mereka les bahasa kemudian terus mereka tarik, terus kadang dana talangan, aku informasinya masih simpang siur dan belum berapa jelas, sehingga untuk berkomentar itu saya tidak ingin mengomentari LPK. Tapi saya cuma ingin menyampaikan informasi bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang itu tidak harus dengan biaya yang begitu besar. Karena Jepang sudah membuka yang dinamakan visa Tokutei Gino. Nah, syarat untuk visa Tokutei Gino itu hanya ada 2. Yang pertama, dia bisa lolos tes kemahiran dalam bahasa Jepang atau tes keahlian bahasa Jepang yang disebut JLPT. Itu lulus dengan skor N4. Ya, itu yang paling bagus. Kalau skor paling rendah itu N5. Saya hanya menjelaskan cerita di situ ya. Saya nggak mau bahas terlalu banyak tentang LPK itu yang begini, nanti kalau nipu aku nggak mau. Karena itu bukan kapasitas saya. Saya hanya menjelaskan bagaimana seharusnya proses ke Jepang itu dengan cara yang jauh lebih murah, tapi efektif. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, setelah dia bisa mencapai lolos di N4, tes kedua adalah SSW. SSW itu Special Skill Worker.
Nah, di Jepang itu ada 14 bidang SSW. Ya, ada perhotelan, ada pariwisata, ada perkebunan, ada pertanian, ada konstruksi bangunan, terus macam-macam. Intinya 14 bidang pekerjaan. Dan itu sudah dibuka sejak 2019 bulan Mei, visa Tokutei Gino. Nah, siapa yang boleh dan berhak untuk mengikuti program Tokutei Gino, visa Tokutei Gino itu ya orang-orang yang mampu dan bisa menyelesaikan tes kemahiran bahasanya. Yang pertama adalah N4, yang kedua SSW, yang ketiga ada perusahaan yang mau menerima. Nah ini, setelah dua hal tadi kan kita tinggal nyari perusahaan yang mau menerima. Nah, perusahaan yang mau menerima ini dari mana kita dapat? Disitulah para agensi-agensi mulai memainkan perannya. Bisa dipahami. Nah, ketika dia bisa belajar, maka banyak sosial media yang berbicara tentang Tokutei Gino. Ada sudah, kalau kita bicara mungkin lebih dari sekitar 1000 yang sudah mendapatkan visa Tokutei Gino yang sekarang posisinya sudah di Jepang. Dan ada beberapa yang sudah memberikan kontennya. Makanya itu yang harus dikejar informasi. Karena era dan zaman saat ini itu sudah sosial media. Nah, itu yang harus dia perbanyak untuk agar supaya, ya kan, dana talangan itu biasanya ya sudah, biasanya kayak gitu, disimpan dan semuanya. Dan nanti dalihnya setelah kita belajar berkali-kali tinggal di kurs saja. Tahu-tahu kita nggak segera berangkat sampai selama 1 tahun. Bahkan ini terjadi oleh istri saya, punya sahabat karib dan anaknya juga di sekolahin. Saya nggak tahu sampai detik ini itu sudah berangkat apa belum. Udah 1 tahun dan itu perempuan. Saya sudah menyarankan ke beliau, daripada kamu ikut LPK, mending ya kan, duitnya ada langsung kursusnya ke Jepang. Tapi dia pingin mengikuti prosesnya alur demi alur lewat SO, ya monggo silahkan. Nah, saya sendiri belum bisa memberikan rekomendasi agent apa yang di Jepang. Kan memang ada namanya TSK. Kalau di sini kan agensi. Sebenarnya sama namanya agensi juga. Nah, itu yang nantinya akan saya sebenarnya kepingin buat di Jepang sana. Tapi harus ada beberapa persyaratan yang memang saya harus tahu, harus benar-benar saya jalanin datang ke sana dan saya melihat potensi pekerjaannya yang sudah tersedia apa, supaya manusianya bisa di set up untuk yang ada di Indonesia. Kan seperti itu tuh Mbak. Jadi iya, kalau tohpun duitnya banyak, itu sudah pasti dia berangkat itu kan enak. Nah, berangkatnya kan belajar, sekalian belajar di sana, sekalian kita coba carikan part time. Karena kalau visa student itu ketika kita sekolah di sana, visanya yang ngurus mereka, kitanya tinggal bayar. Tetapi kalau di Indonesia kan nggak begitu, ya kan, sama-sama harganya 50 juta, 120 juta. Belajar di Indonesia nunggu selang waktu, apa langsung berangkat ke sana dapat visa? Kalau sudah dapat visa kan otomatis bisa part time. Bisa part time, bisa menghasilkan uang. Cuman syaratnya adalah tadi, kemahiran bahasa Jepangnya bisa N4, minimal N5. Jadi untuk naik ke N4-nya kan bisa belajarnya langsung di sana. Itu yang hanya bisa saya sampaikan. Saya tidak mau mengkritisi LPK-nya. Bisa dipahami kan, Bu? Yeah. Nah, jadi ini Mas. Nggih. Pun jenengan sudah. Pangapunten gini, itu di orang awam, maksudnya saya tak ngomong secara orang awam. Bahasane jenengan kadang itu masih agak sulit dipahami para mak-mak. Ngeten, sepengetahuan saya yang jenengan sampaikan, ini saya rangkum. Katakanlah duit bikin paspor, gitu. Siap. Berangkat ke Jepang, ngoten. Siap. Kursus di Jepang. Yes. Dengan visa student. Yes. Nanti sambil kursus di Jepang, sambil part-time. Yes. Nah, itu apakah ada lembaga yang menaungi mereka?
Saya jawab boleh? Itu satu. Nah, oke. Lanjut. Nek, itu pertanyaannya satu ya. Lanjut. Terus kedua, untuk menjembatani part-time-nya ini juga apakah ada orang yang menyalurkan secara resmi? Katakanlah tidak seperti di Hong Kong seperti ini yang kerjaannya kalau part-time katakanlah ilegal atau seperti apa, tolong arahannya Mas Andro. Untuk tempat tinggalnya nanti seperti apa. Jadi informasi ini jangan abu-abu. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih gitu. Betul. Seperti nomor urut 3. Siap. Oke, monggo. Sampean sangat jelas dan clear, dan itu yang ingin saya siapkan. Dan itu yang ingin saya cari. Kalau sekolahnya saya sudah punya 5 sekolahan lembaga kursusnya. Nah, saya berkoordinasi dengan adik saya. Bagaimana dengan part-time-nya? Nah, itu yang kita harus cari info. Otomatis kalau membayar pun tidak diserahkan ke kami. Langsung kita kasih webnya, langsung kita kasih alamat sekolahannya, silahkan dituju. Monggo. Kalau memang bisa tembus dengan sendirinya itu akan jauh lebih bagus. Jadi tidak ada penyerahan ke kita. Langsung ke lembaganya. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu biasanya juga mengadakan expo. Nyari siswa juga sebenarnya dari Indonesia. Biasanya exponya ada di Surabaya. Jadi expo pendidikan yang kayak gitu, Mbak. Sebenarnya itu sudah ada. Cuman kadang-kadang kalau kita mencari informasi itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Harus telaten, harus lama. Tidak ada info. Nah, jadi itu persoalannya. Adik saya aja untuk mendapatkan beasiswa dan semuanya free ke Jepang, itu butuh waktu 2 tahun untuk mengirim proposal hasil pendidikannya dia ke profesor-profesor di Jepang. 102 profesor. Ya kan? Sebenarnya Mas Andro, jenengan ini sebenarnya patut untuk mengibarkan sayap ke sana. Karena apa? Orang-orang kita, anak-anak muda ini perlu wadah untuk orang-orang bertanggung jawab seperti jenengan memberikan pekerjaan yang benar-benar konkret dan informasi yang valid. Nah, ini yang saya ajak ngomong ini orang yang bisa berpikir kayak sampean ini bisa berpikir. Saya senang kalau yang saya ajak ngomong bisa berpikir. Maka dari itulah, ya kan, dengan sampean sering nonton konten saya itu sampean juga mendukung, sebenarnya mendukung saya untuk menciptakan seperti itu. Kan kemarin ada undangan Migran Day di Jakarta yang sama Pak Beni itu kan. Nah, saya sempat menghadiri di situ. Nah, di situ kita bahas tentang permasalahan PMI di Indonesia yang ada di luar negeri di negara penempatan itu apa saja. Nah, itu maraknya agensi-agensi dan semuanya yang tidak bertanggung jawab. Gitu loh. Nah, karena ya disitulah persoalannya, Mbak. Makanya kita membuat bahwa kalau yakin dengan informasi sendiri, mandiri, jalur mandiri. Kalau kayak gitu kita sebutnya jalur mandiri. Nah, karena itu namanya jalur mandiri, kita berangkat sendiri. Itu bisa. Dan Jepang sudah membuka peluang. Dan dia butuh angka terakhir kalau nggak salah 200.000 pekerja per tahun mereka butuhkan. Begitu loh. Makanya ini misalnya berangkat sendiri, kira-kira menurut kacamata Mas Andro harus berapa rupiah yang harus disiapkan dan untuk menuju ke sana dengan apa sudah ada lembaga yang nampani nampani iki bocahku tulung kasarannya kayak gitu. Yes. Itu yang ongoing progress yang sedang saya pingin rancang.
sama adik saya yang udah 17 tahun di sana, tapi kebetulan adik saya kan jalur pendidikan, bukan jalur pekerja kayak gini gitu. Jadi dia pendidikan itu yang sebenarnya masih saya setting dan setup. Nah makanya yang saya kampanyekan adalah bagaimana teman-teman yang mempersiapkan ini bisa mendapatkan tes kemahiran dalam bahasa Jepang minimalnya N5. Itu yang saya kampanyekan lebih awal dulu. Jadi giliran ketika saya sudah ready, tak jaluk, endi N4-mu, endi N5-mu. Oh oke, lah ya sudah masuk seleksi awal. Baru nyampe di Jepangnya nanti SSW atau dinaikin jadi S4. Bahkan dia nanti ketika sudah kursus dia bisa mencari lowongan pekerjaannya sendiri yang mereka sukai. Kalau ataupun nggak bisa, kita yang memberikan. Ada beberapa partner kira-kira kalau kapan ini Mas Sandro peresmiannya? Nah, makanya nunggu ACC dari nyonya dulu. Kalau sudah diberangkatkan baru saya mendapatkan info. Karena saya tidak ingin memberikan info itu A2, bukan A1. A2 itu artinya sekunder. Saya nggak bisa ngambil data sekunder. Patokan. Saya harus datang sendiri. Saya harus datangi lembaga-lembaga kursus itu sendiri, dan pastinya akan saya kontenin. Iya, sekarang gini Mas, kita para emak-emak di sini ya, yang usianya udah 40 ke atas, pasti kan anaknya kalau bisa cari pekerjaan yang jangan seperti emaknya, ya kan? Pasti kalau sudah tahu prosesnya di Jepang seperti, pasti kan akan membelokkan ke Mas Sandro, mengarahkan ke Mas Sandro seperti itu, karena ini informasi valid, saya percaya. Insya Allah semoga harapan Mas Sandro ke depannya untuk menciptakan agensi di sana semoga lancar. Ya harapannya bisa menolong kita yang kurang paham, nggak keblondrok terlalu jauh kayak gitu loh Mas. Iya, ya jadi kayak biaya oke, yang standar gitu loh, yang masuk akal gitu loh. Nah, nggak banyak dibabat. Nah, iya makanya biaya itu kan yang ngomong bukan saya. Ketika saya datang ke lembaga kursusnya dan saya kontenin, kan yang ngomong mereka. Sampean kan dengerin. Iya. Jadi tidak dari mulut saya, kan seperti itu tuh Mbak. Dan pastinya ketika saya ngonten kan pasti saya kasih webnya, alamatnya, mau jalan sendiri monggo. Karena saya yakin memberikan informasi yang benar, yang valid, itu pasti saya nggak akan kehilangan rezeki. Iya Mas. Saya yakin. Insya Allah. Nah, makanya saya mohon disabari. Nah, kalau memang mau mempersiapkan, silahkan dipersiapkan untuk belajar tes kemahiran bahasa Jepang yang disebut sebagai JLPT. Nah, itu yang harus kita persiapkan dari awal. Nggak ada. Nanti kalau sudah mengikuti tes, kalau sudah dapat nilai, itu stepnya apa lagi? Ya, setelah sudah mengikuti nilai, makanya kan saya juga akan datang ke Jepang. Bagaimana tes SSW itu sebenarnya kalau yang ada di Jepang? Karena tes SSW di Jepang dan di Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Special skill worker-nya itu kan step kedua yang harus dia lalui. Begitu loh. Jadi kemampuan dasarnya adalah JLPT-nya tadi, kemahiran bahasa Jepang. Nah, setelah mahir, kemudian dia naik ke step berikutnya adalah SSW tadi, yaitu pastinya akan disesuaikan. Setelah dia N4 terus disesuaikan belajar misalnya pertanian. Ya, bahasa-bahasa pertanian itu bagaimana? Atau bahasa-bahasa misalnya perhotelan itu seperti apa? Atau bahasa-bahasa konstruksi itu seperti apa? Dan itu ada bidang-bidangnya. Nah, di situ loh yang ingin saya perjelas. Dan saya maunya sumber yang akurat dari Jepang. Saya harus ke sana sendiri. Gitu loh Mbak. Ini jenengan tayang kapan ini? Yang ini? Ya sampean tunggu paling sehari 2 hari. Kalau nggak hari besok pagi atau ya lusa. Ini konten ini akan tayang dan akan selalu saya tayangkan. Setiap pembicaraan saya akan tayangkan.
barangkali nanti ada yang mengoreksi, ada yang mengevaluasi, kan saya bisa bikin konten berikutnya. Dan Jadi kayak gini kan, gini kan terbuka gitu loh. Saya menyimak terus gitu loh Mas. Iya, Saya siap, dan nanti bisa menjabri jenengan. Nanti WA ini biar saya kasih jenengan. Biar komunikasi sendiri kalian jenengan. Ini kan sudah ada gambaran perdebatan seperti ini. Siap. Biar nanti lebih merapatkan jenengan. Gitu nggih Mas Andro. Nggih. Matur suwun. Nggih, sehat selalu. Sehat selalu Mbak Juli sekeluarga. Nggih. Jadi akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya bilang bahwa penonton saya itu pinter-pinter. Ini orang pinter. Dan gak suka penonton yang seperti ini. Detail, nanyain, teliti, bagaimana dan seperti apa. Saya akan siapkan jawabannya nanti. Dan pasti akan saya tayangkan di konten saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.